Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi dengan ya, zaman-zaman ketemu lagi dengan wong angon bebek seperti saya. Ini saya baru mendengar ya, melihat putusan Pak Menteri Mendikbud. Saya sangat setuju sekali, Pak. Sebetulnya terus dari dulu pendidikan kurikulum agama itu yang mungkin ya gimana ya, orang-orang kan belum tahu aja yang sebenarnya. Dengan adanya agama orang itu bisa pecah belah, saling nggak rukun. Makanya saya sangat setuju sekali kurikulum yang khusus agama tidak diadakan. Kalau bisa diganti dengan kurikulum pelajaran budi pekerti, pelajaran karma, balasan di dunia bukan di akhirat. Pokoknya paling bagus yang saya tahu itu pelajaran budi pekerti yang ada unsur karmanya. Jadi misalnya orang berbuat apapun tetap ada balasannya gitu. Itu entah nanti Bapak mau bikin kurikulum yang bagaimana, tapi usahakan ada urusan karma ya Pak ya. Makasih. Saya sangat setuju sekali itu. Misalnya kalau ibu-ibu yang tadi, yang mungkin yang komen, yang komentar itu belum tahu aja. Yang dikatakan itu malah terbalik itu. Katanya moral bejat, nggak punya agama, gimana? Walah, faktanya yang beragama orangnya kayak gitu. Nggak mau rukun sama orang, bisa bunuh-bunuhan. Nah, itu sangat sangat setuju sekali saya. Kan saya pernah bilang ya di sebelum ini, bahaya sekali bagi orang misalnya ponpes. Nah, mungkin saya mengatakan berulang-ulang itu ntar kan orang bolak-balik iku wae. Tapi faktanya yang saya lihat orang yang dari kecil di ponpes TK sampai tamat, itu mana kenal budi pekerti. Itu semua orang harus memahami itu. Misalnya seperti orang tua ya, seperti saya, semuanya orang di mungkin sedunia mendidik anak itu di yang baik, didikan anak itu yang apa ya, diajarkan masalah budi pekerti dan karma. Perbuatanmu kayak gini ntar itu ada balasannya gitu loh. Jangan sukno swarga poso semene dina kok iso mlebu swarga. Walah walah walah. Itu saya sudah katakan berkali-kali. Makanya saya sangat mendukung sekali keputusan Pak Menteri. Saya dukung. Mari kita apa ya, sama-sama orang yang mungkin sepaham dengan saya. Mari kita dukung pemerintah, kebijakan pemerintah Pak Menteri. Kita dukung ya. Biar orang yang mungkin yang fanatik ya, mungkin ya nggak setuju. Tapi memang seharusnya itu pendidikan dihapus dari dulu gitu. Faktanya gitu loh, nggak ada kebaikan di dunia ini. Saling cokot mencokot, ngerokot mengerokot. Itu karena itu tadi urusan kurikulum agama itu tadi. Soalnya gini, orang yang apa ya, urusan agama biasanya kan bisa dicokot sedikit, minta maaf aja nanti nggak dosa gitu loh. Itu kasarannya ngono kuwi. Aku ngomong bola-bali. Tapi mungkin ya, mungkin saatnya, mungkin kalau pemerintah benar-benar menghilangkan, menghapus didikan kurikulum agama, khusus agama, saya sangat setuju. Tapi ya mungkin kalau bisa diganti dengan kurikulum pendidikan budi pekerti, tapi ada unsur karmanya, balasan. Pendidikan kalau tanpa ada balasan, misal perbuatan harus ada balasan. Corong Jawa,
sapa nandur ngunduh, sapa utang balekno, wong nyelah kudu balekno. Itu terjadi di dunia fakta, itu orang tuh nggak tahu aja saya ini orang bebek tapi paham masalah itu, soalnya banyak orang yang di sini tuh masalahnya kayak gitu loh. Misalnya ada penyakit itu urusannya juga karma. Orang nggak percaya dengan karma. Misalnya ada orang mengatakan karma itu hanya orangnya yang berjalan, tapi faktanya anak cucu sampai canggah itu kena karmanya orang tua kok. Memang bapak-bapak yang bilang begitu belum pernah merasakan. Jadi bukan mungkin ya pernah merasakan, tapi nggak menyadari aja itu bahwa masalah atau penyakit atau itu urusan dari canggah-canggah dulu, dari mbah-mbah dulu. Mungkin ya sudah berkali-kali saya mengatakan itu, cuma kan orang itu belum paham aja. Taunya soalnya gini, soalnya ya ada didikan tadi. Nanti kalau misalnya berbuat dosa itu kan, kalau berbuat dosa itu orang berbuat dosa itu kan orang Arab. Kalau wong Jawa kualat. Kalau wong Jawa itu kualat. Ya. Nah, dosa itu katanya bisa diwirit, minta membaca istighfar, hilang boleh. Saya kan sudah mengatakan Tuhan itu gimana ya, Bu ya terserah. Saya mau mengatakan yang menciptakan kita semua itu Tuhan, tapi ada juga yang nggak percaya ya. Tapi Tuhan sebetulnya itu bersama kita. Tanpa ada Tuhan saya tidak hidup. Dihidupkan Dia. Ya, gini, saya mengatakan berkali-kali, Tuhan itu tidak mau disembah. Gini, wis kowe kono sak mlaku-mlakumu ning eling. Ingat apa yang kamu lakukan nanti bahkan ada balasannya. Misalnya orang itu melakukan kejahatan berlebihan, kok sudah meninggal, orang itu arwahnya gentayangan. Itu saya tahu nih, saya bukan sok tahu loh, tapi ini yang saya lihat begitu loh. Orang itu arwahnya gentayangan, bukan di alam kubur, ya gentayangan lah pokoknya. Biasanya gini, orang yang misalnya karmanya nggak ada itu bisa langsung putar inkarnasi. Sampean juga yang nggak percaya dari inkarnasi kok. Tapi yang saya tahu begitu. Orang yang nggak percaya dengan Tuhan, ya mungkin nggak percaya kayak saya ngomongnya. Tapi faktanya kehidupan manusia saya lihat begitu. Gini, yang saya tahu ya, orang meninggal, orang mati saya nggak punya karma, soalnya karena sudah sakit berkepanjangan, kakinya ya diamputasi karena penyakit kuda kencing manis. Itu setelah meninggal itu siang ninggal malamnya udah ikut bayi. Itu fakta yang saya tahu begitu. Sampan percaya monggo ra monggo. Ya. Terus misalnya gini, orang yang karmanya berkepanjangan, nggak pernah sakit, soalnya dia itu kan minta doa terus, nggak pernah sakit, hidupnya kepengen selamat dunia akhirat. Nah itu gini cerita, ini bukan cerita yang saya tahu ya, tapi saya ceritakan ini. Orang yang maksudnya nggak pernah sakit, hebat, tapi itu kan ada yang numpangi, misalnya ada yang bekengi itu karena doanya tadi. Lah doa itu bukan Tuhan. Itu sebetulnya bangsa kayak gitu yang mengabulkan doa kamu tadi ya. Kayak saya pernah mengatakan ada dewa penggoda, dewa penunggu karma, dewa penunggu perjanjian gaib. Itu ya memang kalau ditanyakan faktanya mana ya nggak ada faktanya, tapi saya tahu begitu, saya lihat begitu. Nah gini,
mengabulkan doa. Di orang itu dikabulkan doanya karena tadi apa mungkin apa ya? Cara istilahnya orang Jawa jare tirakate kendel. Lu apa wani ngeleh. Sampai melakukan ritual di apa ya? Dikubur dalam tanah sampai 40 hari itu mungkin ya bisa terjadi orang itu nggak pernah sakit, enak hidupnya. Tapi ingat, tapi ingat ya, orang yang kayak gitu meninggal, itu nggak bakal bisa puter inkarnasi, gentayangan. Nah, setelah gentayangan itu nurun ke anak cucunya yang apa ya, yang menanggung karmanya dia. Itu yang nanggung anak cucunya sampai canggah. Orang itu saya lihat ya, sebelum canggahnya itu habis, orang itu belum bisa putar inkarnasi. Oh, ini yang saya tahu, bos Pak Bro, sing sampean do sami-sami memahami. Ini sing ora paham ya monggo, tapi sing sami memahami niki. Kula niki hanya pripun nggih? Hanya mengatakan menyeritakan apa yang saya tahu gitu loh. Saya ini kan hanya orang penggembala bebek. Pokoknya gitu. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Mendikbud. Mungkin kedepannya memang harus gimana? Saya kan pernah mengatakan ya, yang sudah berlalu sudah. Tapi ingat, kita harus mendidik anak cucu kita, anak didik kita itu dengan pendidikan budi pekerti. Jangan saling pendidikan kok bedakan wong, bedakan orang, kalau orang nggak begini nggak begitu ya. Mungkin ini sudah paham ya sampean-sampean. Soalnya saya sudah mengatakan berkali-kali. Mohon maaf, misalnya kalau mau komentar setuju, komentar monggo. Misalnya kalau mau nggak setuju komentar ya monggo. Saya tunggu komentarnya sampean-sampean sing dosok pinter. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.